Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengenalan One Health pada mata kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner. Jadi sebelum memasuki materi, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Nur Hidayat dengan NIM akhir 005. Kemudian ada saya sendiri sebagai moderator, Kristianto Nesta Aperlian Cardo dengan NIM akhir 009. Kemudian ada Ici Aulia Fitri ADJ dengan NIM akhir 015. Baik, di sini ada pendahuluan One Health. Kebutuhan dasar manusia menyebabkan adanya interaksi antara hewan dan manusia semakin intens. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggali fungsian lahan, limbah, rumah tangga, dan industri, dan bencana alam menjadikan sebuah faktor yang dapat memicu penyakit. Salah satunya penyakit zoonosis. Seperti yang kita ketahui, zoonosis adalah jenis penyakit yang penularannya dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Contoh penyakit zoonosis yang sering terjadi yang berasal dari hewan ke manusia itu contohnya ada Ebola, Marburg, Merchov, dan avian influenza atau AI yang bisa disebut flu burung. Kemudian ada pengertian One Health. Jadi One Health ini satu kesehatan, satu ilmu kedokteran, dan satu dunia. Jadi konsep One Health termasuk strategi di seluruh dunia untuk memperluas kolaborasi dan komunikasi interdisipliner di semua aspek perawatan kesehatan untuk manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan One Health dengan bekerja sama dokter lingkungan untuk memonitor dan mengawasi ancaman kesehatan masyarakat. Tujuan One Health itu untuk mengurangi resiko dampak penyakit pada ekosistem hewan manusia. Ini adalah sebuah pendekatan untuk menghadapi tantangan yang kompleks pada titik pertemuan antara hewan, manusia, dan kesehatan lingkungan, termasuk penyakit darurat, pandemi, krisis pangan global, dan perubahan iklim, dan meningkatkan jangka panjang kesehatan dan kesejahteraan. Pendekatan satu kesehatan membawa pada kesempatan untuk berinovasi dan mengumpulkan pengalaman baik itu dalam fakultas dan lembaga lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup hukum kesehatan mencakupi beberapa bidang, termasuk hukum kedokteran atau hukum medis. Hukum kedokteran atau hukum medis berfokus pada regulasi dan pengawasan dalam bidang kesehatan, seperti penggunaan teknologi, perawatan kesehatan, dan etika profesional dokter. Selain itu, ruang lingkup hukum kesehatan juga meliputi pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja, serta regulasi terkait tentang sanitasi dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, selanjutnya ada implementasi on health. Implementasi on health di Indonesia pada tataran pendidikan memiliki beberapa tujuan dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi penyakit zoonosis, flu burung, antraks, rabies, maupun lainnya. Yang terkait dengan hewan, ada beberapa contoh implementasi on health di Indonesia pada tataran pendidikan. Yang pertama ada pendidikan dan pengenalan. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi antara pihak dinas, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga adalah surveiling dan pengawasan. Nah, surveiling dan pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat dan pihak pemerintah. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima adalah edukasi dan komunikasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi One Health.
Jadi, sebagian besar dokter hewan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap tujuan dan hasil kesehatan masyarakat. Kontribusi kesehatan masyarakat veteriner dapat dikategorikan dalam 6 domain inti yang dijelaskan jika menurut Donald. Yang pertama itu ada diagnosis, surveillance, epidemiologi, pengendalian, pencegahan, dan penghapusan penyakit zoonosis. Yang kedua ada pengelolaan aspek kesehatan, laboratorium sarana hewan, dan laboratorium diagnostik. Lalu yang ketiga ada penelitian biomedis, yang keempat pendidikan dan penyuluhan kesehatan, lalu ada produksi dan pengendalian produk biologis dan kesehatan, serta yang terakhir ada kegiatan pemerintahan ataupun legislatif. Lalu selanjutnya ada Eco Health dan hubungan One Health serta Eco Health itu sendiri. Pendekatan One Health berfokus kepada semua tempat yang ditinggali manusia dalam lingkungannya. Eco Health menyadari bahwa ada hubungan tidak terpisahkan antara manusia dan lingkungan biofisika, sosial, dan ekonominya. Dan hubungan tersebut direfleksikan dalam status kesehatan populasi atau International Development Research Center, International Association for Ecology and Health. Tujuan spesifik dari Eco Health ini sendiri adalah untuk membantu berbagai komunitas internasional, termasuk ilmuwan, pendidik, pembuat kebijakan, praktisi, dan umum untuk menyediakan mekanisme dan forum untuk memfasilitasi wacana internasional dan interdisiplin. Misi dari Eco Health itu sendiri adalah untuk mengupayakan kesehatan yang berkelanjutan bagi manusia, kehidupan alam, dan kehidupan disiplinnya. Sekian dari saya, berikan ke moderator.